akan melakukan kegiatan coaching ini tentang permasalahan yang ada di sekolah kita masing-masing. Itu jaringan kok. Jaringan. Suara kadang hilang nah. Jangan sampai jaringan. Sudah jelas. Lanjut Ibu. Tunggu ya. Baik, jadi dalam coaching kita saat ini ada 3 kompetensi yang akan kita lakukan, yaitu presentasi atau kehadiran penuh, kemudian mendengar dengan aktif dan mengajukan pertanyaan. Nah, kira-kira yang Ibu masih kurang yakin di bagian apa? Baik Ibu, terima kasih. Kalau menurut saya keyakinan penuh, keyakinan penuh. Kenapa menjadi alasan saya untuk perlu dikembangkan? Karena melalui keyakinan penuh dalam diri kita, maka pembelajaran yang akan kita lakukan sekolah itu akan tercapai. Baik, jadi dari Ibu mengatakan keyakinan penuh. Jadi dengan apa yang disampaikan Ibu, mungkin kira-kira yang belum kurang fokus atau kurang aktif dalam keyakinan penuh ini, tentunya ada yang sulit. Jadi mungkin di bagian mana yang Ibu merasa sulit? Jadi baik, pada keyakinan penuh ini saya merasa sulit pada bagian ketika kita berada dalam kelas, ya kita menyampaikan pembelajaran, terlebih ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran itu secara diskusi kelompok, di mana ada siswa atau murid yang kurang aktif dalam kelompok, dan walaupun sudah diingatkan, sudah ditegur untuk bisa mengaktifkan diri dalam kelompok, tetapi ia masih tetap melakukan aktivitas lain yang tidak terlibat dalam kelompok itu. Walaupun kita sudah mengingatkan atau sudah menegurnya secara baik, tetapi dia masih tetap saja tidak mau memperhatikan atau tidak mau berpartisipasi di dalam kelompok, begitu. Sulit. Jadi itu hal yang merupakan kesulitan yang dialami Ibu. Jadi kalau dengan demikian, kira-kira apa yang Ibu lakukan
untuk mencari jalan keluar, mencari solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi? Baik, Ibu mungkin, pertama-tama yang saya lakukan adalah saya mendatangi siswa tersebut dan saya menanyakan, menggali informasi seperti saya bertanya, "Kenapa, kamu tidak aktif di kelompok? Kenapa dalam, diskusi kelompok kamu melakukan hal lain? Alasannya apa?" Dan ketika dia menyampaikan alasan mungkin karena, eee, ada siswa, ada temannya yang dia tidak suka untuk bergabung, makanya dia tidak mau aktif di kelompok itu dan dia memilih untuk, dia beraktivitas lain. Sehingga dari informasi yang saya peroleh, yang saya lakukan, saya memberikan pemahaman kepada dia bahwa ketika kita berdiskusi kelompok, dengan siapapun teman kita, kita harus bekerja sama. Kita tidak boleh memilih teman atau kita tidak boleh mengatakan bahwa teman saya yang ini yang saya suka, terus teman yang ini saya tidak suka. Tidak boleh karena kita tujuan kita ke sekolah itu untuk belajar bersama dan tentunya belajar bersama itu pasti dengan guru dan teman siswa yang lain, seperti itu, Ibu. Baik, jadi ternyata Ibu punya jalan keluar, punya solusi yang begitu baik, dan mungkin Ibu punya harapan yang lebih lagi untuk kalau bisa masalah ini bisa teratasi dengan baik. Baik, Ibu, harapan saya mungkin selain saya memberi pemahaman kepada murid tersebut tentang bagaimana kita harus bekerja sama dalam kelompok, kita harus aktif berdiskusi, saya mengharapkan kesadaran dari murid tersebut bahwa ketika kita berdiskusi berarti kita saling melengkapi, kita saling menyempurnakan kekurangan antara teman kita. Mungkin pendapat teman kita bisa rumuskan dengan pendapat kita dan kita bisa jadikan sebuah diskusi atau sebuah hasil diskusi yang mungkin lebih baik atau mungkin lebih jelas ketika kita presentasikan di depan kelas. Jadi harapan saya itu ketika ada diskusi di kelompok pada waktu yang akan datang, semua siswa yang ada di kelas itu terlibat berdiskusi secara aktif dan tidak ada yang pasif atau melakukan aktivitas lain ketika diskusi itu sementara berjalan. Seperti itu, Ibu. Baik, dengan demikian ada begitu banyak solusi juga harapan yang telah Ibu sampaikan, dan kiranya apa yang telah Ibu sampaikan itu dapat menjadi jalan keluar untuk kedepannya anak-anak bisa berdiskusi dengan baik dan tetap berpartisipasi penuh di dalam melakukan diskusi itu. Jadi mungkin apa yang kita percakapkan saat ini dapat bermanfaat di dalam pembelajaran kita. Jadi mungkin sampai sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih, Ibu. Jadi, baik, selamat malam Bapak Fasil. Mungkin kami langsung rolling, Bapak. Timnas ini namanya. Ini kopi.
Baik, selamat malam Bapak Fasil. Mungkin kami langsung rolling saja Kak Bapak. Aduh, ini nama ibu. Iya, Ya Bu, kelompok 3 ya? Iya, kami kelompok 3 Bapak. Ya boleh Bu, berlatih, rolling aja. Ya, kami langsung rolling lagi dari Ya. dari coach jadi coach. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Ya. Lancarkan Bu ya. Lancar Bapak. Baik, selamat malam Ibu. Selamat malam. Apa kabar Ibu? Kabar baik Ibu. Ini ada agak takut sedikit karena kita baru pernah buat ini coaching nih, jadi duk-dak ini. Ada rasa cemasnya juga Kak Ibu? Benar sekali. Baik. Baik Ibu, kalau perasaan Ibu saat ini masih agak cemas, masih dak-dik-duk, maka saya kasih waktu untuk Ibu 5 menit untuk Ibu bisa menenangkan diri sehingga percakapan kita atau diskusi kita ini bisa berjalan dengan baik Ibu. Jadi saya kasih waktu 5 menit Ibu untuk Ibu bisa menenangkan diri sejenak. 5 menit tidak terlalu lama. Oh, 2 menit Ibu, 2 menit. Oke. Ya, baik Ibu. Ya. Sekarang perasaan Ibu sudah lebih tenang, aman, dan siap. Baik, kita akan memulainya. Jadi, baik Ibu, mungkin saya ingin untuk mengetahui bagaimana permasalahan yang Ibu hadapi dalam lingkungan belajar di sekolah dan dalam kegiatan pembelajaran di kelas, Ibu. Terima kasih, Ibu. Jadi bisa Ibu sampaikan. Bingung. Puisi. Baik, jadi terima kasih Ibu. Memang kita sebagai guru ternyata tidak segampang yang kita pikir untuk menjadi guru. Jadi dalam kegiatan pembelajaran di kelas ada begitu banyak persoalan, masalah yang selalu kita hadapi, dan satu masalah yang selalu saya hadapi di mana ketika saya memberikan pembelajaran, kadang-kadang anak-anak tertidur di atas meja. Jadi ketika kita ada dengan pembelajaran yang begitu, menurut saya itu pembelajaran saya itu sudah bagus, tapi kenyataan yang saya alami, anak-anak masih tidur di atas meja. Jadi dari hal yang ini, masalah yang ini, saya mau kalau bisa ada solusi, ada jalan yang terbaik untuk anak yang ini bisa berubah. Jadi baik Ibu. Dari masalah yang Ibu hadapi di kelas itu dengan tertidurnya murid ketika pembelajaran terlaksana, mungkin langkah apa yang Ibu lakukan untuk bisa
bisa mengatasi hal demikian? Mungkin langkah awal apa yang Ibu lakukan ketika dalam pembelajaran terus ada siswa yang tertidur di atas meja Ibu? Baik, jadi langkah awal yang saya lakukan yaitu mendekati anak tersebut, kemudian menanyakan mengapa saat pembelajaran dia harus tidur. Namun dibalik dari itu juga saya kembali mengoreksi diri saya tentang pembelajaran yang saya lakukan. Ya. Apakah pembelajaran yang saya lakukan ini sudah baik atau belum? Dan kemudian saya juga tanya alasan kenapa anak ini harus tidur. Ada berbagai hal yang saya pikirkan dalam hati, tapi yang saya lakukan pertama terhadap anak ini adalah saya tanya, saya dekati dia, kemudian ketika saya dekati ternyata dia kasih alasan yang memang benar-benar saya secara pribadi juga yang sejujurnya selama itu ketika saya hadapi seperti itu saya agak kasar. Tetapi ketika saya tanya anak ini secara langsung, ternyata dia kasih alasan yang memang terakhir saya sebagai guru juga berpikir, oh ternyata dia punya alasan. Jadi ketika dia punya alasan seperti ini, berarti saya sebagai guru harus melakukan sesuatu yang lebih lagi. Terima kasih. Ya, baik. Jadi mungkin boleh tahu Ibu, saya boleh tahu mungkin alasan apa yang disampaikan oleh murid tersebut kenapa dia tidur di atas meja? Baik, jadi saat saya tanya anak ini ternyata alasannya dia tertidur karena bangun pagi, kebetulan karena piket harian hari itu, sehingga dia tidak sempat makan pagi. Jadi ternyata dengan alasan itu memang betul juga ketika kalau kita tidak makan pagi, memang rasa kantuk itu pasti ada. Jam-jam pagi itu, jam 8, 9. Iya, betul. Karena yang saya alami itu anak ini masih pagi sekali tapi dia mengantuk, malah dia tertidur. Jadi ketika saya tanya ternyata itu alasannya karena dia bangun pagi, buru-buru untuk ke sekolah, tidak sempat makan pagi. Ya, tidak Akibatnya serapan. dia mengantuk. Ya, betul sekali. Baik, Ibu. Jadi, ketika Ibu sudah mengetahui penyebab permasalahan dari siswa tersebut, solusi apa yang Ibu temukan untuk bisa mengatasi masalah tersebut? Solusi yang saya lakukan adalah menyampaikan kepada anak ini supaya harus bangun lebih sedu lagi, lebih awal, dan harus makan pagi. Kalaupun tidak sempat makan pagi, kalau bisa harus bawa makan sehingga sampai di sekolah setelah kerja, setelah selesaikan piketnya, dia bisa makan, kemudian dia bisa tidak mengantuk lagi di kelas saat pembelajaran. Ya, intinya dia bisa mengatur waktu secara baik. Iya, Dia bisa iya, mengatur waktu secara baik sehingga dia bisa bangun pagi, dia bisa mengatur sarapan, dan dia bisa berangkat ke sekolah tanpa terlambat. Jadi baik Ibu. Solusi yang diambil atau dilakukan oleh Ibu sudah benar dan itu tentunya sangat berdampak bagi murid tersebut. Dan oleh karena itu dari hal demikian mungkin ada harapan yang Ibu inginkan, harapan-harapan yang Ibu impikan ke depannya tentang masalah ini atau tentang pembelajaran yang lebih tepat sehingga anak-anak
betul-betul mereka mengikuti pembelajaran itu dengan baik di kelas. Harapan apa saja? Baik, jadi harapan saya kalau dapat semua anak-anak ketika saat pagi datang ke sekolah tidak datang dengan perut kosong karena memang akibatnya akan selalu ada. Karena yang sering kita alami di sekolah itu kadang ada yang pingsan karena tidak sempat makan pagi. Jadi harapan saya mungkin ini juga menjadi perhatian guru, semua rekan sejawat untuk kalau bisa sampaikan ke anak-anak ketika apel pagi dan siang agar orang tua juga turut mengetahui sehingga orang tua juga turut berpartisipasi mempersiapkan makan pagi untuk semua anak-anak sehingga tidak terjadi hal sedemikian. Jadi mungkin harapan saya terhadap semua rekan sejawat, terhadap semua anak-anak, semua orang tua, supaya kalau bisa memperhatikan anak-anak, kemudian anak-anak juga mengingat bahwa makan pagi itu sangat amat penting untuk kesehatan. Ya, baik, Itu Ibu, harapan mungkin saya. Kesimpulannya kita memiliki harapan, harapan yakni anak-anak bisa datang ke sekolah dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, dan ketika dalam pembelajaran mereka boleh mengikuti pembelajaran itu penuh dengan hati yang gembira, dengan sukacita, sehingga kita sebagai guru ketika kita menyampaikan materi atau kita sebagai pemimpin pembelajaran juga kita merasa semangat, kita merasa kuat, bahkan kita termotivasi untuk lebih semangat lagi dalam melaksanakan pembelajaran di kelas itu. Mungkin seperti itu ya, Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Baik, jadi mungkin ada beberapa hal penting yang sudah kita percakapkan, kita sudah berbagi, dan saya berpikir bahwa melalui kegiatan berdiskusi ini atau coaching yang kita lakukan ini kita bisa saling melengkapi, saling memotivasi sebagai teman CGP sehingga dalam pembelajaran di sekolah kita masing-masing kita bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan penuh dengan sukacita, orang bilang bisa dengan senang hati, jadi tidak mengikuti pembelajaran dengan rasa sedih dan lain sebagainya. Jadi mungkin demikian Ibu, jadi kita perlu untuk membenahi, ada hal-hal penting yang kita harus sempurnakan kok Ibu atau karmana lah. Utang kas. Aku tantuin Mas. Mungkin besok kita bisa perbaiki kok atau Ya kita besok nih kan kita ini presentasi tuh, jadi mungkin kita harus perbaiki lagi cara bertanya kita atau apa ya, pertanyaan atau kata-kata yang kita pakai nih mungkin kita kalimat yang ya, lebih baik. ya kita kata-katanya mungkin lebih baku, lebih strukturnya bisa teratur sehingga ketika kita presentasi mungkin teman-teman Bapak Fasil juga bisa mengikutinya dengan baik dan bisa mengerti maksud kita begitu. Iya. Mungkin itu yang kita harapkan, jadi nanti besok kita bisa perbaiki untuk lebih baik. Kemudian sepertinya tadi percakapan kita ini agak terlalu jauh dari alurnya Tirta. Iya.
Karena memang ini hal yang baru buat kita, jadi memang Iya, selama ini jadi memang kita lakukan percakapan, tapi ini alurnya Tirta ini yang memang iya, memang hal alurnya yang kan yang baru pertama kita. itu Iya, tujuannya, tujuan terus kita identifikasi masalah, identifikasi heeh, masalah. setelah Kemudian identifikasi rencana aksi, terus baru tanggung jawabnya. tanggung jawab. Jadi, tadi itu ini permasalahan identifikasi masalah yang pertama itu tentang, eee, siswa yang tidak aktif dalam Aktif dalam dalam diskusi kelompok. diskusi kelompok. Iya, siswa yang kurang aktif dalam diskusi Kemudian kelompok. di dalam setiap poin itu, alur itu, contoh Iya, tujuan itu ada dia punya pertanyaan, ada beberapa pertanyaan, iya, identifikasi juga harus ada beberapa pertanyaan, iya, kemudian rencana aksi, tanggung jawab juga ada pertanyaan. Nah, iya, tadi jadi sepertinya kita raba-raba, tidak tahu kita raba di yang tujuan atau identifikasi atau rencana aksi atau tanggung jawab. ya, Jadi jadi baik mungkin kita harus Ibu lebih kita, waktu yang masih ada nih, kita lihat dari tujuan dulu ya Ibu, kita lihat iya iya. tujuan dulu, tujuan dari coaching, tujuan. Supaya besok nih kita jangan sampai presentasi nih teman yang lain nih bisa Tenang, saya tenang, Mak. nahen. Woi, isna ya, manen, nir kami manen. Masih. Oh bingung ya kama ibu. Oh ya nonton ini video gue sih. Itu pembelajaran tentang COVID itu video tuh jadi menyambung anak kupih. Aku sih bingung no he. Wih, kita lihat ya. Oh, mihai contoh sinte. Contoh sin ada banyak, hanya kebanyakan SMA no SMK. Iya, SMA dan SMK. Iya, ibu betul. Nah, anak potong SD son ada tuh, jadi kita bingung. Jadi ini kita di potong tujuan itu apa? Nih, atas itu kita hintani tujuan. Tujuan untuk merumuskan tujuan yang jelas dan spesifik yang ingin dicapai coaching pada alur ini. Iya, tujuannya apa sih, Mbak Inferman? Tujuan Kalau orang kenal mah ha. Weh no Nah, opin jin tutup opini mah no kene tugas sih ay. karena dan koneksi antar materi jangan sana nutmai video. Ay video nan off mo kit offit video wo ini. Mas of nut upload tugas ay ma koneksi jangan of nutmai teni video fe umuni. Weh, miro mak kain. Main fit tujuan sana hena. Tujuan sana Off ne. tujuan Off tugas koneksi jan teong kit melki. nanti kita bonut mai video. Mahitre saha. Nah itu. Afin out of kan Fin au kun saaf kan he pertanyaan ini mesente ay no kok he kam an kan yang 3 orang. Iya, sampai ada yang dua orang ibu. Ah, kita ini contoh hanya kita kebanyakan 3 orang. Itu satu Kan tuh Fin ada dua orang saja yang orang saya yang dua orang ini kan rei konde hanjar ya coaching mah ne coach mah coach mah tiga janti sanujar pengamat nabir gon ku tambah. oh, nama nan Fin aku tangko he awal he nan sadar kana met nan aku tangko he tintang he nan. He pengamat hinji ha. Wow, makanya nanti So, Amir. aku tanya aja Obi. Oh Tuhan, kasen nenit video gue tuh misin main. Di Parsitin. Coaching dapat membantu mengembangkan keterampilan mengingat seperti keterampilan kepemimpinan, komunikasi, manajemen waktu, dan keterampilan teknis.
Vina nonton video Ihsan kan natan coach Jema nakin perasaan lagi kedak di keduk to na hin fene Om sa waktu. tau nonton henan makanya fan aku abi aku kwendo om sa tau Nah, dak di gitu kuno. nah, memberi waktu jeda na aku kan fene waktu jeda. Pokoknya no kata oh ini Hmm, harus hmm. tatan perasaan Iya, kan perasaan ke mana. iya nah waktu ni sementara en rekam no ka te hit presentasi te hin hin nutin putur na fai game no ka presentasi apakah hit pakai ai atau mai jadi kasus ini bar hanya hit ini lebih Kabarang hahin ne nah kami. kata-kata dong lebih memaksimalkan supaya dia lebih bagus begitu. Ha, Nah, manoka ini noka tujuan dari noka coaching tuh ibu Ice itu mengembangkan keterampilan, meningkatkan motivasi, membangun sana teamwork, memperbaiki performa kerja, menyelesaikan masalah murid. Nah, berarti itu tujuan ini menyelesaikan masalah murid. kotong punya nih, ha, iya saya ada ibu nih kita punya nih, dia tujuan itu menyelesaikan masalah murid. Banyak tuh Betul. Om sa ikan. tujuan menyelesaikan masalah murid. Tujuan. Jadi identifikasi masalah nih yang ini Nah, semua. yang tadi masalah itu. Iya. Dan ibu punya kan ini Iya. siswa tidak aktif, tonet aku ini mengantuk tertidur di atas meja. Iya. Nah, berikutnya untung itu tahuin kamera main Aku macen po ini bukan. rencana aksi sih di dalamnya ya nana itu Kan tadi cari solusi, iya kemudian sana. menggali informasi oke memberikan solusi toh. Iya. Jadi menggali informasi si tatan rian ini jito. Nah itu. Mau rasa reko. Reko kreat. Reko snow kahe ponyam nun irkit jise nunuk. Nah cinain. Aku main kamera atau jaringan jari mai. Nah hingkit no kit na hit error kreat maiten. Reko. Rasa horeko. Oh. Rico se chiuso nino puma fofoya nuko nonton video gue bisa pahami ko Tuhan. Maksudnya kan kotong biasa ba omong di sini. Kue mana no tatu ina alur tirta tau pusing. Kinamin. How? Kebanyakan kan kotong biasa jadi ini apa? Konsultasi ya konsultan itu kan. Iya. Jadi ketika orang hanya datang konsultasi dengan dia masalah, kotong langsung to the point kasih tahu jalan keluar. Iya, nah ini juga pakai tanya. Sebenarnya ini jalan keluarnya ada di orang yang punya masalah ini. Iya. Nah ini yang soal, Tuhan saya yang tahu. Ya tanu nih kreak ini tetian ini penghujung. Kemarin dia pakai maksudnya kan beta mau ini. Dalam bidang coaching dia memang kalau coaching ini kita bilang aman, kita bilang tidak sulit, tetapi ketika dalam pelaksanaan ini kita juga rasa sulit. Iya.
Ketika dari alur coaching dengan metode TIR, tetapi ini merupakan inti dari coaching yang dilakukan sebagai solusi pada tahap ini. Coach akan membantu coaching membuat jadi rencana aksi ini yaitu tadi tuh Ibu. Jadi setelah kita sudah tahu identifikasi masalah, kita sudah tahu masalahnya, kita galing informasi penyebab masalah itu. Setelah kita tahu penyebabnya, kita cari solusinya, strategi apa yang kita pakai untuk kita bisa mencapai itu solusi, strategi dari proses identifikasi untuk menyelesaikan masalah. Jadi seperti tadi itu menggali informasi. Hanya mungkin kita masih kurang di pertanyaan. Iya. Pertanyaan. Iya, jadi, pertanyaan nih kita harus lihat kembali, kita harus perhatikan untuk kita buat pertanyaan yang berbobot kemudian pertanyaan semakin kita tanya, dia akan semakin mendalam. Iya. Jadi memang semakin ini memang rumit juga. Penyebab masalah dan solusi. Jadi nanti besok kita juga pasang video kok atau rekam kok atau karena musik lain sih. Modul 2.3 musik. Tadi yang kita buat nih guru kita buat itu tuh guru dan guru kita teman sejawat begitu Ibu. Iya. Nah, bukan guru, bukan siswa dengan guru, tetapi kita teman sejawat. Iya. Iya. Sebenarnya sebenarnya kita kena menetapkan tujuan satu tuh ini contoh nih coach nih, coach nih, makanya Ibu akhir-akhir ini, ini itu beritakan Ibu akhir-akhir ini bagaimana dengan pembelajaran yang ada di kelas ini apakah ada masalah ini harus untuk Netizen of manet kapoy nan. pengamat hinji. Pengamat hinjian. Aduh Tuhan, aku tanah. Aminat aduh Yesus, aku tanah. Main kita otaji contoh main itu tanah. Jadi pertama nih Ibu kita tanya. Pertama itu kita menetapkan tujuan itu jadi mungkin yang sebagai coach nih Ibu, coach nih kita harus menanyakan kepada coach bagaimana dengan keadaan, apakah di sekolahnya atau di kelasnya itu ada masalah dalam pembelajaran atau tidak begitu. Jadi setelah kita tanya sebagai wali kelas, apakah di kelas Ibu mengalami kesulitan, mengalami masalah dalam pembelajaran? Terus mungkin coachnya jawab, iya Bu, sebenarnya saya memang sedikit ada masalah di kelas, seperti itu. Terus baru lanjut coachnya apa yang sedang Ibu hadapi.
Dan coachnya lagi sebenarnya saya begitu mulai menceritakan masalah yang ada di kelas itu. Terus coachnya nanti kalau begitu mari kita mencari solusinya. Setelah itu baru masuk di identifikasi masalah nih Ibu. Identifikasi masalah itu coach ini yang dia mulai menceritakan masalahnya. Masalah yang dialami. Iya. Jadi di identifikasi masalah itu seperti itu. Jadi si coach ini dia menceritakan masalah yang dihadapi. Jadi di situ setelah dia bercerita baru coach nih tanya kenapa, apa yang menyebabkan hal itu terjadi seperti itu Ibu. Terus jawab, jadi bagi penjelasannya jadi timbal balik coach dan seterusnya sampai terakhir terus. Jadi diidentifikasi masalah nih Ibu, dia pertanyaan paling banyak, dia percakapannya dia percakapannya panjang, jadi tidak hanya sedikit saja, tapi itu dia agak panjang. Dan sampai di 3 itu rencana aksi coach nih yang kalau begitu selanjutnya apa yang perlu Ibu lakukan dari masalah itu. Terus saya akan mencoba melakukan teknik apa, iya toh Ibu? Iya. Teknik mindfulness kah, teknik apa? Terus bagus dari coach nih, bagus teknik yang Ibu pakai itu sungguh sangat luar biasa, dan saya rasa bahwa si murid itu akan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Coachingnya baik Ibu, sekali lagi terima kasih. Saya sekarang bisa merasa lega, merasa plong karena sudah penjelasan saya bisa kedepannya mudah-mudahan saya bisa mengajar dengan tenang, dengan nyaman di kelas. Terus coachnya amin, terima kasih juga. Semoga siswa atau murid dari Ibu lebih cerdas. Sekali lagi terima kasih ya Ibu coachnya. Dan yang tanggung jawab itu coach, lalu komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana hari ini. Rencana yang tadi Ibu sudah omong tuh kayak Ibu mau buat apa nanti ke depan supaya siswa tidak tidur toh Ibu. Iya. Di situ terus kebetulan besok adalah waktunya kita mungkin pelajaran apa begitu, nanti malam atau nanti besok saya berusaha untuk merefleksikan pembelajaran lalui dan yang akan kami lakukan berdasarkan teknik pembelajaran, teknik yang kita pakai ini teknik apa. Contoh tadi itu teknik mindfulness dan lain sebagainya. Terus coachnya bagus, kita beri kekuatan beri penguatan sebagai coach ini, memberi penguatan kepada si coach sehingga dia merasa bahwa apa yang ia sampaikan, permasalahan yang ia temukan itu betul-betul dia mendapat jalan keluar begitu. Dia seperti itu sebenarnya Ibu. Jadi mungkin besok kita bisa perbaiki kita punya Ibu. Iya, siap. Iya, jadi kita harus awal mulanya kita harus memulai dari tujuan, menetapkan tujuan. Jadi nanti coach nih yang bertanya lebih dulu, coachnya mungkin menyampaikan, itu belum sampai pada permasalahan yang sesungguhnya. Jadi ketika identifikasi masalah baru coach menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Begitu. Aja. Iya, siap. Oke, terakhir. Jam fauka. Setengah 10 terakhir. Tadi Kak jam
setengah 11 waktu sampai setengah. Arjamis fe. Nonton sate. Refleksi ini nanti besok, besok presentasi baru ada refleksi tuh. Iya, iya. Oh, iya. Maksudnya kita apa nih, latihan nih, besok presentasi nih kita harus kamera harus di on atau karmana nih. Bisa tanya di waktu aku. Aku mau tahu kan, serius manen he biar. Rasa tani meningkit reko menir. Ngamit natin hasok na nem hinon nem seko nem. Nakmanuay nen fen na phone sinji kilat. Kita fainig tini no bosenka. Kahit bain niya pusing. Tawaro na naknonen napungkit nokmet nan sin urusan. Ibu, akhir-akhir ini saya lihat sepertinya ada yang sedang Ibu risaukan. Kira-kira apakah ada masalah? Kalau ada masalah, coba Ibu sampaikan. Nah, sebagai teman sejawat yang kita punya profesi sama, kita sebagai teman untuk bisa berbagi ketika kita dalam keadaan susah, keadaan senang, kita harus tetap berbagi. Entenan mau tahu makanya iya Ibu. Iya, memang sebenarnya Nenek. Sebenarnya saya memang benar mengalami sedikit permasalahan di dalam pembelajaran di kelas. Jadi saya itu akhirnya aku tangko. Apa yang sedang Ibu hadapi? Yang saya hadapi di kelas yaitu kayak semuton nanti makanya sebenarnya sebenarnya honum waktu nih tidak karena itu mengajar jadi bain waktu tepat na aku tongko makanya jadi sebenarnya saya punya masalah, saya mau terbuka mau kasih tahu tapi tidak tahu mau kasih tahu di siapa. Tapi kebetulan Ibu sudah ada untuk bertanya. Memang saya ketika ada waktu saya mau ceritakan permasalahan saya di Ibu. Oh, siap baik. Nah, kalau begitu nanti ketika jam istirahat atau setelah anak-anak pulang mungkin kita bisa ngobrol sebentar di taman atau di perpustakaan Ibu, bisa? Ya, siap Ibu. Ya, baik Ibu. Jadi ini sudah selesai Ibu. Tujuannya sudah, kita masuk pada identifikasi masalah nih Ibu. Jadi di sini coachingnya yang memulai Ibu. Jadi Ibu silahkan bercerita masalahnya. Kamu tangkap sesuai jenis kamu masalahnya apa? Itu nanti tatif terakhir, anggap saja tatif terakhir di taman langsung Pak. Oke, kamu tangkap. Baik, jadi Ibu saya mau ceritakan sedikit tentang permasalahan yang saya hadapi di dalam pembelajaran di kelas. Ketika saya melakukan pembelajaran dengan seriusnya, dengan enak-enaknya,
ternyata ada siswa yang tertidur. Jadi memang saya sempat marah. Kenapa kok ini anak saya sementara mengajar dengan serius tapi dia tidur. Iya. Jadi memang ini memang masalah yang sementara saya hadapi. Jadi ini tolong Ibu kasih solusi atau kira-kira apa yang saya harus lakukan supaya jangan terjadi seperti ini. Kok dia sana? Oh, baik Ibu. Eh, Pembelajaran, kalau boleh tahu pembelajarannya tentang apa Ibu ketika di dalam kelas dan ada murid yang tertidur itu pembelajaran apa yang sementara berjalan? Heni kau nanti rohen efo niga. Karena nanti duga. Jadi dalam pembelajaran itu kebetulan pas pelajaran matematika tentang kelas 6 ini. Bangun ruang, bangun ruang. Tentang bangun ruang. Betul apa kini IPA sa replika Iya. tangan. Nah, Nah, jadi ketika saya jelaskan bagaimana membuat replika tangan, ternyata anak ini dia tertidur di atas meja. iya. Dan Ibu makanya humi merasa nyaman nama ketika humi ngajar manmu iri anakmu enak. Jadi ketika saya alami hal ini memang saya tidak merasa nyaman. Saya berpikir memangnya pembelajaran saya yang kurang efektif ataukah masalah apa sehingga ketika saya memberikan pembelajaran anak ini bisa tertidur. Oh. Baik. Oh, kalau begitu Ibu boleh tahu kira-kira apa yang menyebabkan sehingga murid tersebut bisa tertidur saat pembelajaran? Jadi yang menyebabkan itu yang saya secara pribadi berpikir mungkin pembelajaran saya atau metode yang saya gunakan kurang tepat sehingga dia tidur ataukah karena terjadi sesuatu di dalam diri anak ini. Jadi saya berupaya untuk mendekati anak ini, menanyakan mengapa dia tidur sementara pembelajaran. Ya. Baik. Baik Ibu. Jadi apakah Ibu sudah mencari tahu penyebab masalah yang dihadapi murid tersebut atau belum? Saya sudah berupaya mendekati anak itu, menanyakan secara langsung mengapa dia tidur saat pembelajaran. Jadi ketika saya tanyakan masalah ini, ternyata dia memiliki alasan yang di luar pemikiran saya, yang awalnya saya berpikir mungkin metode atau model pembelajaran yang saya pakai tidak tepat, tetapi ternyata alasannya agak berbeda dari apa yang saya pikirkan. Ya. Iya. Baik. Jadi ketika Ibu menanyakan alasan ia tidur, boleh tahu itu alasan ia tertidur itu karena apa Ibu? Jadi ketika saya tanya, ternyata anak ini tertidur karena pagi dari rumah tidak sempat makan. Karena buru-buru, karena kebetulan hari itu piket harian, jadi dia buru-buru tidak sempat makan, akibatnya dia mengantuk. Jadi baik Ibu, sekarang sudah jelas ya Ibu kalau anak atau murid tersebut dia tertidur di kelas bukan karena metode atau bukan karena teknik pembelajaran yang Ibu sampaikan itu kurang baik atau kurang menentu, tetapi karena hal lain yang membuatnya tertidur. Jadi baik Ibu,
Saya merasa bahwa ketika ibu mengetahui hal itu, tentunya perasaan ibu juga kembali lega karena memang uh, apa yang ibu sampaikan, apa yang ibu lakukan dalam pembelajaran sudah tepat. Terus selanjutnya apa yang akan ibu lakukan? Jadi yang saya lakukan, saya sampaikan kepada anak ini supaya ketika datang ke sekolah tidak datang dengan perut kosong, tetapi harus diisi dengan makanan atau harus makan. Kemudian upayakan untuk bangun lebih awal sehingga bisa mempersiapkan makan paginya, sehingga hal itu jangan terulang kembali. Lo kata terakhir tadi. Baik. Baik Ibu. Jadi apa yang Ibu sudah lakukan itu sudah sangat bagus, dan tentunya siswa atau murid tersebut juga merasa bahwa ada perhatian dari guru ketika dalam kelas, dalam pembelajaran, sehingga nanti tentunya pembelajaran yang akan datang ia akan melakukan yang baik, dan dia pun pasti akan serapan sebelum berangkat sekolah. Baik Ibu, jadi tetap semangat dalam pembelajaran di kelas, dan terus semangat, dan biarlah apa yang Ibu sampaikan, apa yang Ibu lakukan dalam kelas dapat berdampak atau berimbas pada murid-murid Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih sekali lagi. Sekali lagi terima kasih. Lalu komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana hari ini? Komitmen yang saya lakukan, saya berpikir untuk saya akan sampaikan hal ini kepada saya akan sampaikan masalah ini kepada semua rekan sejawat, kemudian kepada pimpinan, bahkan semua anak-anak melalui apel pagi maupun apel siang. Kemudian kalau bisa semua guru kelas menyampaikan kepada murid-muridnya agar ketika anak-anak datang sekolah tidak boleh datang dengan perut kosong atau harus isi dengan makanan. Kemudian tindak lanjut saya akan menyampaikan juga kepada orang tua murid sehingga orang tua murid bisa memperhatikan anak-anak ketika waktu pagi mereka datang ke sekolah, harus mempersiapkan sarapan paginya sehingga mereka tidak datang dengan perut kosong. Ya, bagus Ibu, bagus. Jadi yang membantu untuk menjalankan komitmen Ibu itu adalah teman-teman sejawat atau rekan-rekan guru, pimpinan, dan orang tua. Iya kan Ibu? Iya, benar. Ya, bagus. Jadi permasalahan yang Ibu hadapi kita sudah mengetahui, Ibu sudah tahu sebabnya, dan Ibu pun sudah tahu solusi yang perlu dilakukan, solusi yang perlu dicapai sehingga pembelajaran yang diharapkan bisa terlaksana dengan baik di kelas. Terima kasih untuk kembali kita pada malam hari ini. Aku tahu nak tuin nasi udah kita reden. Tapi jinamnya nonen WA naksa. It's me. Nonen mungkin di grup nih. Saya mengatakan ya usaha lagi untuk masuk ya. Saya kuna sentama mai. Sampai Ibu Maria. Paroman na kabahaya. Pamegi listrik padam. Degil, pamegi kulit. Pamegi na poya.
Kakuan mo Ini broken night nanti jahin na po. Ani broken warning. Jangan sampai dia pulsa habis. Mungkin pulsa listriknya yang habis kah? Iya tuh. Pasti pulsa listriknya yang Kamu jam habis. foga. Iya, jam 9.45. Hah? Jam 9.45. Maksudnya no kak jam fog tabu. Kayaknya ini sama zaman dia. Mah no kita perbaiki hiji sih. Jam fog kan. Isi ho. Nanti nih So, bisa Mon mister score. fog. Mon score. Anakku skor monit. Maksudnya mon score. Oke, maksudnya ini jam Ah. fog. Dari ibu jam berapa? Kreatif tuh nasi. Kok ketemu sibuk emang. Besok sibuk sonde. Besok sonde kan potong ada meet tapi beta son sibuk. Oke, nanti besok kita atur waktu kok. Kan tadi kotong ANBK atau jadi. Potong so habis kemarin. Tong kemarin Pak Proktor dengan ini guru kelas 5 ke ini Pelangi Garden Nah, Pak Weni dia guru kelas berapa? kelas 5. Oh, Proktor Pak Weni dengan ini dengan kelas 4, guru kelas 4 dengan 5 kemarin dong di iya. Pelangi Garden. Sama tuh, sama. Nah, ibu dong pung ini Proktor kan ibu Febi toh. Iya. Jadi aman. Iya. Potong pung Pak Paulus jadi dia harus bisa Itu tadi sih. potong selesai simulasi. Itu nas admin nakan ihit kam inman mesin man baik. Kasih kembali. Mau pina mo mabutin beton hamuhon. Maniw, kena. Ini pelajari kan dengan utahin no toko mito. Tin. Masalahnya beta fokus dia yang 3 orang na. Hah? Fokus ikut tuatin uan. Hukum nikah henan itu urus si ay. Nutang kita main no kate itu unggah jijit main. No kate video to ka ingin kirim kit video ungin. Aduh, tatane. Tak ini, tak bapa no kat hemfe kamera ay guys. Maksudnya potong video juga atau rekam. Kami ju rekam atau nanti bapak yang kirim kasih kami rekaman. Mahini. Mana yuk hintai ini, no kate. Kayaknya fit nih. Oh, makanya ini mungkin ini apa, ibu kutung ini diskusi tuh. Kan itu ada video tuh ada diskusi daring, ada luring tuh ibu tatap muka. Jadi hit diskusi hit coaching secara luring si ai. Jadi mungkin ini beliau yang rekam mungkin kok. Aduh tuh. Aku tangkit ya. Yang mau tangkit tuh bisa kutana mah. Memang tanah manusia nonton dan noi kan oke melulu sama teh. Lo TikTok me. Lo kita renta paling kit vedante ini. Izin Ibu kelompok 3 sudah selesai? Sudah Bapak. Kalau sudah masuk ke ruang utama lagi Bu. Baik Ya. Bapak. Baik Bapak. Terus murah berapa? Ya, ada saya.